warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian lihat video kita, kalian ada yang tahu nggak sih kewirausahaan itu apa? Nah, kewirausahaan itu adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu usaha yang baru, berbeda, dan kreatif yang bertujuan untuk memberikan keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menyewakan, atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ada 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha sebelum dia memulai suatu usaha. Yang pertama itu adalah skill atau kemampuan. Nah, skill atau kemampuan ini adalah modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha. Yang kedua itu adalah kemauan atau tekad, yaitu salah satu aspek yang menunjang apabila seorang pelaku usaha itu memiliki skill atau kemampuan, tetapi dia tidak memiliki kemauan atau tekad, maka skill atau kemampuan yang dimilikinya itu sia-sia. Yang ketiga itu adalah modal. Modal ini merupakan aspek yang menunjang dalam aspek yang menunjang seseorang untuk melakukan suatu usaha. Terus yang keempat itu adalah tujuan dan target. Seorang pelaku usaha itu harus dapat menentukan tujuan atau target pemasarannya. Terus yang terakhir itu adalah tempat ini merupakan aspek yang sangat menunjang untuk melakukan suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya ampun. Yuk ketemu lagi dengan saya Zila dan saya Nabra. Gimana nih? Hari ini kita ada di salah satu kafe yang ada di Kota Bandar Lampung, tempatnya di Ursila. Ya, nah hari ini kita akan melakukan pembukaan seputar kafe ini dan juga nanti juga ada wawancara bersama ownernya. Wow, menarik ya pastinya. Nah, kalau kalian mau tahu gimana serunya kegiatan kita hari ini, tonton terus video ini ya. Jangan lupa. Semua kan tadi udah pada ketemu tuh sama teman kami, yaitu Naura dan Zila, dan saatnya sekarang kami ketemu sama aku, Nada Mirta Dan di bawah yang akan mewawancarai ownernya. Yuk kita langsung, mari. Ya. Makasih banget ya Kak, sebelumnya waktunya udah waktu Ya. Nama saya Ali. Umurnya 27. Tertarik gitu sama di bidang kopi. Jadi awal mulanya tertarik di bidang kopi karena saya berpikir kopi itu minuman yang general ya. Saya rasa semua orang juga suka gitu minum kopi. Mulai dari anak-anak juga suka minum kopi, ibu-ibu juga, anak-anak muda juga sekarang udah suka minum kopi ya. Kemudian bapak-bapak juga. Kemudian orang minum kopi itu juga general. Indonesia minum kopi, Amerika minum kopi, Eropa minum kopi, Australia minum kopi. Jadi karena produknya general itu tadi, akhirnya saya pilih lah berbisnis di kopi supaya bisa masuk semua segmen nih, bisa masuk segmen anak muda, segmen orang dewasa, segmen kemudian pasar luar negeri, pasar ASEAN, Eropa gitu. Karena itu saya pilih kopi. Kan ini lokasinya tuh deket banget sama Universitas Lampung. Kenapa sih Kakak pilih lokasi di sini? Pertama, tujuan saya berada di sini di Universitas Lampung itu karena untuk edukasi juga sebenarnya. Ini sebenarnya kalau di Unila itu nggak pure bisnis. Kalau dia pure bisnis sebenarnya nggak masuk. Bisnis di sini kurang masuk gitu usahanya di sini. Nah, ini tujuan utamanya adalah edukasi di sini. Jadi pertama adalah memperkenalkan ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitaran Unila semuanya bahwa minum kopi yang baik dan benar itu seperti ini caranya gitu. Nah, karena di sini kan kita ada edukasinya juga gitu. Jadi belajar minum kopi yang baik dan benar gimana, kemudian cara minum kopi yang benar gimana gitu. Nah, itu ada semua di sini. Jadi ya semua lengkap lah yang ada di sini. Iya. Untuk tampilan sendiri nih, Iya. kan sempat udah pesen beberapa nih Kak. Gitu. Iya. Terus tampilannya unik tuh, ada yang Iya. kayak digambar-gambar gitu. Emang Iya. tampilannya kalau kayak gitu memang setiap kopi ada beda-beda kayak gitu. Setiap kopi sih sebenarnya dia berbeda-beda ya, tergantung jenisnya.
kan. Misalnya tadi kalian pesen cappuccino kan, ada cappuccino ice, ada cappuccino dia yang apa namanya dari teh ya, green tea latte kan, kemudian ada yang hotnya juga gitu. Jadi menunya kita memang tampilkan yang tidak terlalu vulgar. Biasanya kan kalau kopi pure, biasanya kopi murni, mahasiswa itu belum mau menerima gitu kan. Tapi memang sudah ada 1-2 orang yang mau menerima kan dengan minum kopi. Makanya kita tetap mix juga dengan yang namanya susu gitu. Nah karena dia udah di mix dengan susu, jadi mahasiswa itu jadi tertarik gitu kan. Jadi tertarik, senang gitu kan dengan yang namanya minum kopi asli, cappuccino asli ya, bukan cappuccino cincang, cappuccino asli. Tertarik kan, udah tertarik, akhirnya mereka mau minum kopi yang benar gitu, mau minum kopi yang bagus gitu. Ada kakak dapat apa semua produk-produk ini dari mana asalnya? Apa kakak ngambil dari kampung-kampung kan biasanya banyak tuh kak dari kampung misalnya dari Waikanan atau Liwa gitu kan, kopi kakak ngambil di situ atau malah kakak ngambil kayak di luar kota? Jadi sebenarnya saya tujuannya di sini fokus utamanya itu adalah memperkenalkan kopi Lampung ya, memperkenalkan kopi Lampung di Lampung sendiri gitu. Karena sebenarnya kalau kita cari ya, kita tanya di Lampung ini di mana sih kedai kopi yang memperkenalkan kopi Lampung, kan jarang ya. Ya nggak, makanya saya di sini lebih fokus ke kopi Lampung. Nah, single origin kopi saya itu ada sekitar 8 jenis. Ada yang dari Sumber Jaya, ada yang dari Waikanan juga ada. Kemudian ada yang dari Air Hitam, ada yang dari Ulu Belu, kemudian dari Liwa juga ada, Cincau, Mekarsari, gitu, sama kopi luwaknya. Jadi ada 8 single originnya. Punya kedai kopi. Kedai kopi ini berdiri tanggal 7 Juli 2015, gitu. Belum lama. Iya, baru lama. Gitu. Karena sebenarnya Setahunan ya? hampir setahun ya. Kalau boleh tahu motivasi kakak buka usaha ini sebenarnya apa sih kak? Saya buka usaha pertama awal mulanya karena saya nggak mau kerja gitu. Nggak mau kerja itu dalam artian emang nggak mau disuruh-suruh. Karena kalau kita kerja ya terus terang kita nggak munafik lah ya. Kita kan butuh duit ya. Nah untuk dapat butuh duit yang cepat dan besar itu biasanya cuma didapat dari usaha. Gitu. Dari wirausaha, kalau kita mau dapat duit yang besar dan cepat itu dari wirausaha. Karena kalau kita dapat uang dari misalnya apa namanya bekerja ke orang lain, itu memang butuh proses untuk dapat cepat dan untuk dapat uang yang besar gitu kan. Kan dia harus bertahap masuk jadi PNS kan, misalnya masuk jadi karyawan swasta, gaji 3 juta dulu kan gitu. Nah kalau saya kan mau cepat dapat duit nih, caranya gimana? Ya usaha gitu. Tapi usaha juga butuh proses. Sama sih butuh proses, tapi memang nanti pada akhirnya kalau memang usaha itu sudah bisa dikatakan sukses, itu bisa berkali-kali lipat penghasilannya dari pekerja biasa. Gitu. Ada nggak sih kak suka-dukanya dalam usaha ini? Hambatannya sendiri lah kan dalam usaha ini? Oh ya ada sih. Pertama mungkin dulu waktu membangun awal-awal kan. Pertama membangun di awal-awal itu kita susah bahan bakunya gitu. Bahan bakunya susah kita. Makanya kita dari awal kita cari benar petani-petani yang dia menghasilkan kopi dengan kualitas yang sama gitu. Nah pertama memang susah cari petaninya. Yang kedua juga kualitasnya juga beda-beda biasanya petani. Kakak punya usaha sendiri. Iya. Menurut kakak apa sih enak gak enaknya punya usaha sendiri? Enak gak enaknya ya? Enaknya sih memang kita nggak dibatasi waktu ya. Kita bisa kerja misalnya kita jam 9, tapi kadang pulang jam 9 malam juga gitu kan. Enaknya pertama waktu itu dia lebih fleksibel gitu. Kita kapan aja bisa gitu kan. Kemudian kalau yang nggak enaknya kita bisa kerja sampai full time, bisa 23 jam, 22 jam kita kerja gitu kan. Jadi dari pagi sampai dengan malam lagi, kadang tidur cuma 3 jam, tidur 4 jam gitu. Untuk mikirin gimana usaha ini supaya rame, gimana supaya jalan gitu. Ya itu sih kalau menurut saya. Kakak berbagi tips untuk kayak misalkan kami gitu kak atau untuk calon-calon buka usaha yang mau buka usaha ke depan.
Ya, jadi buat teman-teman mahasiswa sih kalau saya sarannya seperti ini. Kita mulai aja lah, mau usaha apapun ya, harus mulai aja dulu. Karena ketika dari mahasiswa ini itu membangun pola pikir, membangun mental kita. Jadi kadang kan ada nih orang yang dia nawarin dagangan dia jadi dia malu gitu. Nah itu dimulai dari mahasiswa. Kalau kalian udah mulai belajar wirausaha, belajar dagang gitu kan, belajar bisnis, misalnya bisnis online, bisnis yang bisnis ya konvensional juga ya, misalnya jual baju, jual buku, banyak lah ya jualannya. Itu nggak apa-apa, mulai dari mahasiswa. Walaupun dia untungnya dikit, 100.000, 200.000 nggak apa-apa, jalanin aja. Karena itu sebenarnya dia membangun mental kita. Jadi mental berani gitu, berani untuk wirausaha kan. Itu pertama, mental kita terbangun dari situ. Kemudian juga dari situ kan kita mulai ada rasa nggak takut lagi gitu, nggak malu lagi gitu. Nawarin misalnya kita punya produk, kita nggak malu lagi. Nah dari situ mulai, setelah kita nggak malu, mulai itu terbuka pikiran kita, ide-ide kreatif mulai keluar kan. Misalnya ide itu mulai keluar semua nih, karena kita udah nggak malu lagi. Tapi kalau kita malu untuk nawarin usaha kita, dagangan kita, biasanya ide-ide kreatif itu nggak bakal muncul gitu. Itu sih menurut saya buat teman-teman mahasiswa dari sekarang ya, usaha apa aja langsung dimulai gitu, nggak perlu dipikirin lagi, jangan kelamaan mikir. Kadang-kadang waktu saya dulu ya juga kan, saya memang udah usaha dari kuliah, dari semester 1 juga udah usaha. Saya dulu waktu kuliah itu saya jualan donat. Donat ya? Iya. Nah, saya tuh bawa donat itu 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5 kotak gini, ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 5 kotak. Nah itu saya jual di kampus waktu itu semester 1 kan, kuliah di aula kan biasa lah ya, sekali kuliah 200 orang kan. Nah kalau saya pagi bawa donat isi 4 kotak itu, 1 kotak isinya 12 kali 4, 36 kan. 36 ya? Iya. 36 nggak? 48. Nah dari 48 biji itu pagi-pagi udah dapat duit saya, karena pagi-pagi kan waktu itu kuliahnya jam 7 pagi. Nah jadi ya udah habis, langsung habis, jam 7 langsung habis. Jadi ya dari awal kuliah. Memang ya saya beraniin lah gitu, buat itu sih awal mulanya buat tambahan-tambahan kan. Kalau motokopi kan, sekali motokopi kan banyak tuh. Iya. Biasanya apalagi semester 1, semester 2 motokopi paling nggak 50.000 kan. Nah, sekalian lah bisnis fotokopi juga saya jalanin gitu. Jadi apa aja jalan ya kan? Iya, apa yang bisa dibisnisin dulu ya saya bisnisin gitu. Nah makanya saran saya sih buat teman-teman, kalau misalnya apa aja yang bisa dibisnisin, bisnisin aja dulu gitu. Kita nggak bicara untungnya lah, untungnya terakhir gitu kan. Yang penting kita bicara, kita beraninya dulu untuk berwirausaha, mentalnya dulu kita bicarain gitu. Kalau kalian udah berani ya, udah berani untuk berwirausaha, insya Allah pada waktunya mungkin nanti akan sukses, ada waktunya. Kalau gitu, makasih ya Kak. Terima kasih banget ya Ya, Kak atas waktunya. sama-sama. Memotivasi banget buat kita atau Ya. pengusaha-pengusaha lain. Iya. Oke, terima kasih. Cara kami juga akan memberikan tips-tips atau saran-saran bagaimana cara membuka sebuah usaha. Adapun tips-tipsnya yaitu pertama, memperhatikan kebutuhan sekitar Anda. Kedua, memanfaatkan sumber modal yang ada. 3. Tentukan lokasi yang strategis. 4. Percaya diri saat memasarkan. 5. Tanam kepercayaan kepada pelanggan. 7. Jumlah benefit. 8. Kontrol jalan usaha Anda. Ya Pop, ada apa lagi tips-tips kita? Tipsnya itu ada yang pertama, yang dari sambungan dari pertama tadi, kembangkan strategi, rencana, dan ide yang kreatif. Gunakan avenue pertama dengan cerdas. Bergabung dengan komunitas bisnis. Dan yang terakhir, carilah mentor bisnis yang dapat memberikan kita masukan-masukan mengenai bisnis itu sendiri. Dan kami juga akan mengutip kata dari Jaya Setiabudi, yaitu fokuslah. Satu bisnis cukup untuk membuatmu kaya. Solaria cuma rumah makan, tetapi omsetnya di atas 100 miliar per bulan. Maka dari itu, fokuslah dan tetap semangat. Liputan yang udah kita buat, semoga bisa bermanfaat buat kalian di luar sana, khususnya buat para muda yang mau memulai usahanya. Jangan putus asa, jangan menyerah, pokoknya lakuin aja apa yang menurut kamu benar.
pasti kamu akan sukses. Bener banget itu Nau. Oh iya, kalau misalkan suka dengan video kami, jangan lupa like ya. Ya, dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. Baby, oh, 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 oh. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한. Terima kasih sudah hadiran teman-teman dari Fakultas Hukum ya. Saya sebenarnya mau kasih pengalaman lah, berbagi pengalaman teman-teman gitu. Ketika kalian kuliah, saran saya sih buat teman-teman semuanya itu jangan malu berjualan atau berdagang ataupun berwirausaha ya, baik online, kemudian konvensional atau lain sebagainya. Karena dengan kita berusaha seperti itu, berjualan, berdagang dan lain-lain, itu membentuk mental kita gitu. Jadi mental kita tidak jadi seorang yang pemalu, kemudian tidak takut ketika dia ada yang ke orang lain. Karena ketika kita berwirausaha, kita pasti kan di orang lain. Kita mulai dari sekarang, dari mahasiswa. Karena mungkin kita nggak lihat hasilnya nanti ketika kita sudah selesai dari kuliah gitu. Nanti akan terlihat hasilnya untuk kita semua gitu. Itu saja buat teman-teman semuanya yang pasti sekarang mulai dari kuliah semangat ya wirausaha, semangat jualan lah, apa aja dijual gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 모두가 앉아있네. 커피 한잔해. 어제까지 시간 보냈네. 모여봐 이리 와. Everybody coffee shop. 모두 다 말해봐. 걱정들은 모두 다. Oh no 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 no. 눈치 볼 필요 없어. Oh come on baby. 모여봐 이리 와. Everybody coffee shop. 모두 다 말해봐. 기쁜 일들 모두 다. Oh no 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 no. 다 이곳에서 모여. Oh come on baby. 흰색 머리 그녀들도 작업을 걷는 남자들도 모두가 앉아있네. 커피 한잔해. 어제까지 시간 보냈네.